Tak dapat aku menahan rasa penasaranku untuk mengetahui siapa sebenarnya Nyai Ontosoroh yang hebat itu. Beberapa bulan kemudian, barulah aku tahu dari cerita lisan Annelies tentang ibunya itu. Kau tentu masih ingat pada kunjunganmu yang pertama itu, Mas. Annelies memulai ceritanya. Siapa pula yang bisa melupakan? Aku pun tidak. Seumur hidup pun tidak. Kau gemetar mencium aku di depan mama. Aku pun gemetar. Kalau tiada diseret oleh mama, aku masih terpaku saja pada anak tangga. Kemudian Bendi merenggut kau daripadaku. Ciumanmu itu terasa panas pada pipiku. Aku lari ke kamar dan kuperiksa mukaku pada kaca cermin. Tak ada sesuatu yang berubah. Makan kita malam itu pun tak ada sambal, hanya sedikit saja lada. Mengapa begini panas? Kugosok pipi itu mencoba menghapus rasa panasnya, tapi masih juga panas. Kemanapun mata kulayangkan, selalu saja juga tertumpuk pada matamu. Sudah gilakah aku? Mengapa kau juga yang selalu nampak? Dan mengapa aku begitu senang di dekatmu dan merasa sunyi juga menderita jauh daripadamu? Mengapa tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu setelah kepergianmu? Aku berganti pakaian tidur dan memadamkan lilin. Masuk ke ranjang. Kegelapan justru semakin memperjelas wajahmu. Aku ingin menggandengmu seperti siang tadi, tapi tanganmu tak ada. Kumiringkan badan ke kiri dan ke kanan, tak jua mau tidur. Berjam-jam dalam dadaku terasa ada sepasang tangan yang jari-jarinya menggelitik memaksa aku berbuat sesuatu. Berbuat apa? Aku sendiri tidak tahu. Kulemparkan selimut dan guling. Kutinggalkan kamar. Tanpa sadarku, panas pada pipi itu tiada terasa lagi. Aku menyerbu ke kamar mama tanpa mengetuk pintu. Seperti biasa, ia belum tidur. Ia sedang duduk pada meja membaca buku. Ia berpaling padaku sambil menutup buku dan sekilas terbaca olehku judul buku itu, Nyai Dasima. Buku apa itu, Mah? Aku bertanya. Mama memasukkan benda itu ke dalam laci. Mengapa kau belum tidur? Mama balik bertanya. Malam ini aku ingin tidur sama mama. Perawan sebesar ini masih mau tidur dengan biang. Ma, izinkanlah. Ya sudah, sana kau naik duluan. Aku naik duluan ke ranjang. Mama turun untuk memeriksa pintu dan jendela. Kemudian naik lagi, mengunci pintu kamar, menurunkan kelambu, memadamkan lilin. Gelap gulita di kamar itu. Di dekatnya aku merasa agak tenang. Dengan harap cemas menunggu kata-katanya tentang kau, Mas. Ya, Annelies, ia memulai. Mengapa takut tidur sendirian? Kau yang sudah sebesar ini. Pernah mama bahagia? Biarpun pendek dan sedikit, setiap orang pasti pernah bahagiaan. Berbahagiakah juga mama sekarang? Aku mendesaknya. Yang sekarang ini aku tidak tahu. Yang ada hanya kekhawatiran. Hanya ada satu keinginan. Tak ada sangkut paut dengan kebahagiaan yang kau tanyakan itu. Apa peduli diri ini berbahagia atau tidak? Kau yang kau khawatirkan. Aku ingin lihat kau berbahagia. Kata-kata mama itu menjadi aku begitu terharu mendengarnya. Aku peluk mama dan aku ciumi dia dalam kegelapan. Ia selalu begitu baik padaku. Rasa-rasanya takkan ada orang lebih baik. Kau
Kau sayang pada Mama, An? Tanyanya kemudian. Dan pertanyaan itu untuk pertama kali ku dengar dia ucapkan, membuat mataku berkaca-kaca. Nampaknya saja dia itu keras. Mama ingin melihat kau berbahagia untuk selama-lamanya, tidak mengalami kesakitan seperti aku dulu, tak mengalami kesunyian seperti sekarang ini, tak punya teman, tak punya kawan, apalagi sahabat. Mengapa tiba-tiba datang membawa pertanyaan tentang kebahagiaan itu, An? Jangan tanyai aku, Mama, ceritalah. An, Annelies, mungkin kau tak merasa, tak menyadari, tetapi memang aku mendidikmu secara keras untuk bisa bekerja. Lanjut Mama kemudian, supaya kelak kau tidak harus tergantung pada suami. Mudah-mudahan kau tidak mendapati suami semacam ayahmu itu. Aku tahu Mama telah kehilangan rasa hormatnya terhadap Papa. Aku dapat memahami sikapnya, maka tak perlu bertanya tentangnya. Yang kuharapkan memang bukan omongan tentang itu. Aku ingin mengetahui adakah ia pernah merasai apa yang kurasakan sekarang ini. Kemudian aku bertanya, kapan Mama merasa sangat-sangat bahagia? Ada banyak tahun setelah aku ikut Tuan Melema, ayahmu, kata Mama. Lantas Ma, tanyaku, kau masih ingat waktu kau ku keluarkan dari sekolah? Itulah akhir kebahagiaan itu, An. Kau sudah besar sekarang, sudah harus tahu memang, harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah beberapa minggu ini aku bermaksud menceritakannya, namun baru kali ini ada kesempatan. Kau sudah ngantuk? Tidak, Ma, aku mendengarkan. Pernah papamu bilang dulu, waktu kau masih sangat-sangat kecil, seorang ibu harus menyampaikan pada anak perempuannya semua yang dia harus ketahui. Pada waktu itu, segala dari papamu aku hormati. Aku ingat-ingat, aku jadikan pegangan. Kemudian ia berubah, jadi berlawanan dengan segala yang pernah diajarkannya. Ya, waktu itu mulai hilang kepercayaan dan kehormatanku padanya. Ma, apakah Papa dulu pandai, Ma? Bukan saja pandai, juga baik hati. Dia yang mengajari aku segala tentang pertanian, perusahaan, pembelian, pemeliharaan hewan, pekerjaan kantor. Mula-mula diajari aku bahasa Melayu, kemudian membaca dan menulis. Setelah itu juga aku diajari bahasa Belanda. Papamu bukan hanya mengajar, dengan sabar juga menguji semua yang telah diajarkannya. Ia haruskan aku berbahasa Belanda dengannya. Kemudian diajarinya aku berurusan dengan bank, ahli-ahli hukum, aturan dagang, semua yang sekarang mulai kukerjakan juga dan kuajarkan juga padamu. Mengapa Papa bisa berubah begitu, Mah? Ya, An, ada sebabnya. Sesuatu telah terjadi hanya sekali, kemudian ia kehilangan seluruh kebaikan, kepandaian, kecerdasan, keterampilannya. Rusak, An, binasa karena kejadian yang satu itu. Ia berubah jadi orang lain, jadi hewan yang tak kenal anak dan istri lagi. Kasihan Papa, Mah. Ya, tak tahu diurus. Lebih suka mengembara, tak menentu. Mama tak meneruskan ceritanya. Kisahnya seakan jadi peringatan terhadap hidupku, Mas. Dunia menjadi semakin senyap. Yang kedengaran hanya napas kami berdua. Sekiranya Mama tidak bertindak begitu keras terhadap Papa, tak tahu aku apa yang akan terjadi atas diriku. Mungkin jauh-jauh lebih buruk daripada yang dapat
kusangkakan. Tadinya terpikir olehku untuk membawanya ke rumah sakit jiwaan, tapi aku ragu. Bagaimana nanti pendapat orang tentangmu? Bagaimana nanti kalau ayahmu ternyata memang gila dan oleh hukum ditaruh under kuratel? Seluruh perusahaan, kekayaan, dan keluarga akan diatur oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh hukum. Mamamu hanya pribumi, akan tidak mempunyai sesuatu hak atas semua. Juga tidak dapat berbuat sesuatu untuk anakku sendiri, terhadap kau sendiri, Percuma saja akan jadinya kita berdua membanting tulang tanpa hari libur begini. Percuma aku telah lahirkan kau, karena hukum tidak mengakui keibuanku. Hanya karena aku ini pribumi dan tidak dikawini secara sah. Kau mengerti, Mama, bisikku. Tak pernah kuduga begitu banyak kesulitan yang dihadapi Mama. Bahkan, izin kawinmu pun bukan dari aku, tapi dari kurator itu. Bukan sanak, bukan saudara. Dengan membawa papamu ke rumah sakit jiwa, dengan campur tangan pengadilan, masyarakat akan tahu keadaan papamu. Masyarakat akan, kau, nasibmu nanti. Tidak, aku tak sanggup. Mengapa justru aku, Mama? Kau ini, kau tidak mengerti. Bagaimana kalau kau dikenal masyarakat sebagai anak orang gila? Bagaimana akan tingkahmu dan tingkahku di hadapan mereka? Mendengar itu, aku sembunyikan kepalaku di bawah ketiak Mama seperti anak ayam. Tiada pernah aku sangka keadaanku bisa menjadi seburuk dan senista itu. Ayahmu bukan dari keturunannya bisa menjadi gila, kata Mama kemudian. Dia menjadi begitu karena kecelakaan. Hanya orang mungkin akan menyamakan saja. Dan kau bisa dianggap punya benih seperti itu juga. Kau dianggap anak orang gila. Itu sebabnya dia aku biarkan saja. Aku tahu di mana dia selama ini bersarang. Cukuplah asal tidak diketahui oleh masyarakat. Lambat-lambat persoalan pribadiku terdesak oleh belas kasihanku pada Papa. Biarlah, Ma, biar ku urus saja Papa. Dia tidak kenal kau, tapi dia papaku, Ma. Sudahlah, belas kasihan hanya untuk yang tahu. Kaulah yang lebih memerlukannya, anak orang semacam dia. Kau harus mengerti, dia sudah berhenti sebagai manusia. Makin dekat kau dengannya, makin terancam hidupmu oleh kerusakannya. Dia telah menjadi hewan yang tak tahu lagi baik daripada buruk, tidak lagi bisa berjasa pada sesamanya. Sudahlah, jangan tanyakan lagi. Kumatikan keinginanku untuk mengetahui lebih jauh. Bila Mama sudah bersungguh begitu, tidak bijak untuk berulah. Aku tak tahu ibu dan anak orang lain seperti apa. Kami berdua tak punya teman, tak punya sahabat. Hidup hanya sebagai majikan terhadap buruh dan sebagai toke terhadap langganan. Dikelilingi orang yang semata-mata karena urusan perusahaan, membikin aku tak bisa membanding-bandingkan. Bagaimana kaum Indo lainnya aku pun tidak tahu. Mama bukan saja melarang aku bergaul, juga tidak menyediakan sisa waktu untuk memungkinkan aku bergaul. Mama adalah kebesaran dan kekuasaan satu-satunya yang aku kenal. Kemudian Mama berkata lagi, kau harus mengerti, jangan lupakan seumur hidupmu. Kita berdua ini yang berusaha sekuat daya agar tak ada orang tahu kau anak seorang yang sudah rusak ingatannya itu.
Kami berdua diam untuk beberapa lama. Aku tak tahu apa yang sedang ia pikirkan atau bayangkan. Di dalam dadaku sendiri, jari-jari itu mulai lagi menggelitik. Tiada tertahankan. Masih juga ia belum bicara tentang kau, Mas. Adakah dia setuju denganmu atau tidak? Atau kau akan hanya dianggap sebagai unsur baru saja dalam perusahaan? Kegelapan itu serasa tiada. Yang ada hanyalah kau, tak lain daripada kau. Maka aku harus hentikan ceritanya yang tak menyenangkan itu. Mama, ceritakan aku bagaimana kau bertemu dan kemudian hidup bersama Papa. Ya, An, itu memang harus kau ketahui. Hanya saja kau jangan sampai terguncang jiwamu. Kau anak manja dan berbahagia dibandingkan dengan mamamu ini pada umur yang lebih muda. Mari aku ceritakan kau, dan ingat-ingat selalu,